أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita kembali sejenak berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib dalam rangka untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu ibadah yang sangat agung, yakni berthalabul ilmi. Bersama-sama kita akan menyimak satu pembahasan dengan judul tergoda dan turun ke bumi. Ini tentunya bukan satu hal yang baru bagi hadirin sekalian, sebab ini sering disampaikan dan bahkan berulang-ulang. Namun di kesempatan kali ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita, murojaah, supaya ingatan kita, keyakinan kita, ilmu kita semakin menancap dalam diri-diri kita. Tergoda dan turun ke bumi, ini adalah satu sebagian rangkaian dari kisah panjang perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Dalam hal ini khususnya adalah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai akhirnya diturunkan ke bumi. Maka di sini dikatakan tergoda dan turun ke bumi. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit yang tinggi, di dekat para malaikat dan dekat dengan surganya. Di sana Adam alaihissalam diciptakan sebagai makhluk yang sangat mulia. Sebelum penciptaannya pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada para malaikatnya bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian selain itu Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentuk dengan tangannya, dan kemudian di antara kemuliaan yang lain adalah para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam sebagai sujud penghormatan. Singkat cerita, setelah Adam alaihissalam dianugerahi seorang istri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam alaihissalam sendiri, yakni tulang rusuk yang sebelah kiri, mereka berdua dipersilahkan untuk menghuni surga dengan diberikan dua pesan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini pun menunjukkan bahwa Adam alaihissalam diciptakan bukan di dalam surga, sehingga setelah selesai penciptaan sempurna, Adam dipersilahkan untuk menghuni surga bersama istrinya. Ada dua pesan yang Allah pesankan kepada Adam alaihissalam dan istrinya. Yang pertama adalah agar tidak mendekati salah satu pohon di surga. Kemudian yang kedua, jangan sampai musuh mereka, yakni iblis, menipu mereka dan mengeluarkan mereka dari surga. Nah ini hadirin yang berbahagia, hal ini dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan surat Thaha ayat 117. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, dan kami berfirman, hai Adam,
diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini, ya, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin yang berbahagia, ini adalah pesan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam dan istrinya. Ya, selain Allah mempersilahkan Adam dan istrinya untuk tinggal di dalam surga dan juga memakan makanan yang banyak lagi baik, dan ini adalah di antara sifat-sifat makanan ataupun minuman di dalam surga, makanannya banyak, lezat dan baik. Sedangkan di dunia terkadang makanan lezat, akan tetapi mungkin saja bagi sebagian orang tidak baik ataupun tidak thayyib. Sedangkan di surga semuanya lezat dan baik. Kemudian Allah berpesan, wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah kamu mendekati pohon ini. Ya, ini jadi yang dilarang untuk didekati ini adalah salah satu pohon saja, ya, atau pohon tertentu saja, bukan semua pohon. Ya, sehingga jangan sampai ada yang mengatakan kok di surga serba dilarang, begitu ya. Dan ini adalah salah satu ujian bagi Adam alaihissalam dan istrinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah berfirman, wa qulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka kami berkata, hai Adam, diamilah, hai Adam, mohon maaf, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu berdua menjadi celaka. Ini pesan yang kedua. Jadi Allah sudah berpesan kepada Adam alaihissalam, ya, agar berhati-hati bahwa ini iblis adalah musuh bagi mereka berdua, sehingga jangan sampai nanti, ya, iblis ini mengeluarkan mereka berdua dari surga. Akan tetapi hadirin yang berbahagia, pada kenyataannya Adam alaihissalam terpedaya oleh tipuan iblis yang membujuk dan merayunya. Maka didekatinya pohon itu, bahkan kemudian mereka berdua mencicipi buahnya. Adam alaihissalam dan Hawa pun menyesal serta mengakui kesalahan mereka, lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk keluar dari surga dan turun ke bumi. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 20 sampai 22, kemudian surat Thaha 120 sampai 122. Allah berfirman, fawaswasalahuma syaitan liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bi ghurur falamma daqa syajarata batat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Yang dimaksud di sini adalah iblis membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari aurat mereka, dan setan berkata, Rabb kalian tidak melarang kalian untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah seorang penasehat bagi kalian. Maka setan membujuknya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah mencicipi buah pohon itu, nampaklah bagi keduanya aurat-aurat mereka, dan mulailah
keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Rabb mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu, dan aku katakan kepada kalian, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Nah, ini hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengisahkan tentang bagaimana tipu daya iblis kepada Adam alaihissalam, yang sampai akhirnya Adam alaihissalam kemudian terjatuh ataupun terbedaya oleh tipuan tersebut sehingga melanggar larangan, yaitu larangan untuk mendekati sebuah pohon. Kemudian pun demikian dalam surat Toha 120 dan 122 Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa adama rabbahu fagawa summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi, pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan durhakalah Adam kepada Rabbnya dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Hadirin yang berbahagia, di dalam penjelasan ataupun di dalam ayat ini dikatakan bahwa Adam dilarang untuk mendekati sebuah pohon, kemudian iblis memberikan tipu daya, ya, dan kemudian Adam alaihissalam terjatuh. Adapun nama pohon ini, beberapa pendapat mengatakan bahwa walaupun ini dikatakan ya mungkin tidak penting, ya, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa pohon itu, ada yang mengatakan pohon anggur, pohon gandum, kemudian pohon kurma, buah tin, ataupun pohon yang apabila dimakan membuat orang berhadas. Dan juga ada yang mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon yang dimakan malaikat agar menjadikan mereka kekal, ya. Akan tetapi Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah mengatakan bahwa yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala telah melarang Adam dan istrinya memakan buah pohon tertentu saja dari pohon-pohon yang ada di surga. Jadi tidak semua pohon, tetapi keduanya memakan buah dari pohon tersebut, dan kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu tidak disebutkan pohon apa, ya, karena dia tidak menjelaskan hal itu kepada hamba-hambanya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis yang sahih. Ada yang mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon pir. Nah, ini beda lagi, ya. Kemudian ada yang mengatakan pohon anggur, ada yang mengatakan buah tin, dan bisa jadi itu adalah salah satu darinya. Dan ini adalah pengetahuan yang tidak mendatangkan manfaat bagi orang yang mengetahuinya, serta tidak memudaratkan orang yang tidak mengetahuinya. Kemudian hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi kan kita sudah menyimak bagaimana Adam kemudian terpedaya, ya, oleh godaan ataupun rayuan daripada iblis. Nah, di sini para ulama menjelaskan kenapa ataupun alasan kenapa sampai Adam kemudian kok bisa terjatuh begitu, ya. Mungkin kita pernah berpikir, kalau saya, ya, kalau kita berada di surga dan menjadi Adam pada waktu itu, ya, mungkin kita tidak akan memakan buah pohon itu, ya, karena kita sudah tahu bagaimana kisah dan hikmahnya, sehingga kita mengatakan demikian. Akan tetapi kalau saja mungkin saja kalau kita menjadi bapak kita yang pertama, yaitu Adam alaihissalam waktu itu, mungkin saja kita akan terjatuh pada bujuk rayu iblis tersebut. Nah, para ulama menjelaskan alasan kenapa Adam dan Hawa kemudian memakan buah yang terlarang di surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ya, Adam mengira ketika iblis bersumpah atas nama Allah, ya, seraya mengatakan, kenapa Rabb kalian melarang kalian
untuk memakan buah pohon terlarang ini, yaitu agar kalian tidak menjadi malaikat-malaikatnya yang didekatkan dengannya, dan agar kalian tidak kekal di sini, ya. Maka ketika iblis bersumpah atas nama Allah, Adam mengira bahwa tidak ada satu orang pun yang berani bersumpah atas nama Allah dalam kedustaan, ya. Sehingga Adam alaihissalam percaya kepada iblis, ya. Akan tetapi ini merupakan sumpah palsu dari iblis atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini alasan yang pertama di antaranya. Kemudian Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, sesungguhnya Adam ketika memakan buah terlarang tersebut adalah karena lupa. Ya. Hal ini karena Al-Qur'anlah yang menyebutkan tentang ini, yakni ketika Adam memakan buah pohon itu dia lupa. Allah berfirman dalam surat Thaha 115, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan azam yang kuat. Jadi ketika Adam kenapa sampai terjatuh? Karena dia lupa, ya, akan larangan itu ataupun akan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lupanya Adam ini adalah karena takwil kebaikan, ya. Jadi tidak bisa kita menyalahkan bapak kita Adam alaihissalam karena takwil kebaikan, karena dia mengira sebagaimana yang dikatakan oleh iblis. Mengapa Allah Ta'ala melarang untuk memakan buah pohon tersebut adalah agar kalian tidak menjadi malaikat atau agar kalian tidak kekal di dalam surga, ya. Sedangkan Adam mengira ketika memakan buah tersebut dan kemudian menjadi malaikat, ini adalah suatu kebaikan, ya, suatu kemuliaan, ya, karena malaikat adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan kemudian yang kedua juga adalah Adam mengira ketika memakan buah tersebut, Adam percaya bahwa kelak akan menjadi orang yang kekal di dalam surga. Maka, ya, kelupaannya itu pun adalah karena takwil kebaikan, gitu, ya. Nah, selanjutnya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama mutaakhirin, ya, mereka mengatakan yang paling benar adalah bahwasanya Adam ketika mendengar iblis bersumpah di hadapannya atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan ketika iblis menguatkan perkataan-perkataannya, ya, dengan sumpah-sumpah itu, ya, di antaranya, ya, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan Adam tidak pernah mengira kalau ada orang yang berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan dia berdusta atas sumpahnya tersebut. Ya, seperti kita mungkin akan percaya kalau ada orang yang mengatakan wallahi, demi Allah, ya, saya begini-begini atau saya tidak begini dan tidak begitu. Pun demikian Adam alaihissalam, ya, tidak mengira kalau ada orang yang berani berdusta, ya, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam mengira bahwasanya apa yang dikatakan iblis adalah kebenaran, ya, bahwa ketika dia memakan buah dari pohon terlarang ini, dia tidak akan dikeluarkan dari surga atau akan menjadi kekal di dalam surga. Dan Adam juga mengira walaupun memakan buah pohon ini, ya, buah pohon yang terlarang ini adalah merupakan mafsadah, merupakan maksiat, perbuatan dosa atau kerusakan, ya, akan tetapi Adam alaihissalam melihat ada satu maslahat yang lebih besar daripada itu semua, ya, yaitu menjadi kekal di dalam surga atau menjadi seorang malaikat tadi. Dan Adam pun mengira kalaulah dia nanti bersalah, ini semua dia akan tutup dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini diantara alasan kenapa Adam alaihissalam kemudian terjatuh pada bujuk rayu daripada iblis, ya, memakan buah dari pohon yang terlarang. Saudara yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun para ulama sepakat bahwa yang menggoda Adam alaihissalam
dalam hal ini adalah iblis, ya, iblis. Kemudian mereka berbeda pendapat, ya. Ada dua pendapat bagaimana cara iblis menggoda Adam alaihissalam, ya. Yang pertama pendapatnya adalah, dan ini pendapat mayoritas, ya, bahwa iblis, mayoritas para ulama, iblis menggoda Adam secara lisan dalam bentuk dialog dengan ucapan, artinya langsung, begitu ya. Karena ada pendapat yang kedua nanti bahwa iblis menggoda dengan was-was ataupun bisikan dalam hati. Nah, ini merupakan pendapat yang pertama adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan juga mayoritas ulama. Jadi iblis tidak menggoda melalui bisikan hati, artinya berbicara langsung kepada Adam alaihissalam, ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan ulama berbeda pendapat mengenai cara bagaimana iblis menggoda Adam, ya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa iblis menggoda Adam dan Hawa dengan dialog secara lisan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Ya, adanya sumpah ini menunjukkan bahwa itu dilakukan secara lisan, bukan secara bisikan. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, iblis menggoda Adam melalui was-was dan bisikan hati, dan bukan secara lisan ataupun dialog langsung, ya. Al-Qurtubi menukil keterangan ulama yang lainnya. Dia mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa iblis tidak masuk surga untuk menemui Adam setelah dia diusir dari surga. Kan sebelum ada dialog antara iblis menggoda Adam, sebelumnya iblis terusir dari surga karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ya. Bahwa iblis tidak masuk surga untuk menemui Adam setelah dia diusir dari surga. Namun iblis menggoda Adam dengan kekuatan setannya dan was-wasnya kepada Adam, yang kemampuan itu Allah berikan kepadanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa syaitan mengalir di pembuluh darah Bani Adam, ya, bahwa syaitan mengalir di pembuluh darah Bani Adam. Ini pendapat yang kedua. Dan di sini dikatakan bahwa yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu pendapat yang pertama, ya. Ini mengingat adanya ayat yang menegaskan sumpah iblis di hadapan Adam alaihissalam. Nah, kemudian pertanyaannya lagi adalah bagaimana cara iblis masuk ke dalam surga setelah dia terusir. Nah, ini saudara yang berbahagia, ini pun ada dua pendapat di sini. Yang pertama bahwa iblis masuk surga melalui atau bersama ular. Ya, walaupun di sini dikatakan ini adalah pendapat mungkin Israiliyat, ya. Ini yang pertama. Jadi iblis masuk ke dalam mulut ular, kemudian masuk surga bersama ular. Ya, singkatnya begitu. Yang kedua, bahwa iblis masih memungkinkan masuk surga, hanya saja tidak dimuliakan dan masuk dalam keadaan hina. Ya, ini sebagai ujian bagi Adam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis masih memungkinkan masuk surga, hanya saja tidak dimuliakan dan masuk dalam keadaan hina. Al-Baidawi menyebutkan, ada yang mengatakan dia tidak boleh masuk ke dalam surga dengan penghormatan, sebagaimana dulu dia masuk dalam surga bersama para malaikat. Kalau dulu kan terhormat, ya, dimuliakan bersama para malaikat. Bahkan iblis itu, ya, sama, ya, atau mungkin bentuk wujudnya ada yang mengatakan sama dengan para malaikat, ya, sehingga ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud, maka iblis pun termasuk yang diperintahkan karena mereka, ya, jenisnya sama, gitu, ya, wujudnya sama. Ada yang mengatakan demikian. Dan dia tidak dilarang untuk menggoda Adam sebagai ujian bagi Adam dan Hawa, ya. Jadi ini pendapat yang kedua, ada dua pendapat ini. Nah, hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, bahwa
kedua jenis makhluk yang saling bermusuhan itu sama-sama terusir dari surga, yaitu iblis dan Adam alaihissalam, dan diturunkan ke bumi tempat mereka menjalankan kehidupan sampai datang kepada mereka kematian. Tetapi keadaan di antara keduanya sangat berbeda. Adam dan istrinya diturunkan setelah meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana taubat itu pun Allah Subhanahu wa taala lah yang mengajarkan kepadanya. Maka turunlah Adam ke bumi sebagai orang yang sudah disucikan dari dosa tersebut dan turun sebagai seorang nabi. Sedangkan iblis yang sombong dan congkak itu, ya, bukannya bertaubat ketika ditegur, tetapi malah justru menyombongkan dirinya atau menyombongkan diri, menantang dan memprotes hukum serta perintah Allah Subhanahu wa taala, maka iblis mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Turunnya Adam alaihissalam dan istrinya untuk menjalankan tugas yang memang telah ditentukan sebelumnya. Kita bisa lihat dalam surat Toha 123 124 ya. Saya bacakan artinya di sini. Allah berfirman yang artinya, turunlah kalian semua dari surga, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, jadi ini Allah SWT berfirman kepada Adam dan juga kepada iblis, turunlah kalian semua dari surga. Ya, sehingga pada kesempatan hari ini judul pembahasan kita adalah tergoda dan turun ke bumi ya. Dan di sini ada pesan Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka, yakni jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah ini ya. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 38 sampai 39, qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun waladina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah berfirman, turunlah kalian semuanya dari surga, kemudian jika datang petunjuk kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, ya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan Adam alaihissalam dan istrinya pun turun dalam keadaan diterima taubatnya. Ya, ini yang nanti membedakan dengan iblis ya. Jadi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala anugerahi berupa kalimat taubat ya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Rabb-nya memilihnya dan menerima taubatnya serta memberinya petunjuk. Adapun ya kalimat taubat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam adalah Quran surat Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini. Nah, sedangkan iblis ya terusir dari surga dalam keadaan terlaknat dan terhina, dan kita sudah tahu semuanya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai 18 ya. Saya bacakan. Allah berfirman yang artinya, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kau dari surga itu. Tidak sepatutnya kau menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kau termasuk orang-orang yang hina.
Iblis kemudian menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab lagi, karena engkau telah menghukumku tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari siratal mustaqim, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur ataupun taat. Dan Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan menghiasi neraka jahanam dengan kalian. Baik, hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit kisah tentang Adam alaihissalam. Ya, bagaimana hikmah yang bisa kita petik di dalam kisah ini. Di antaranya adalah agar kita berhati-hati terhadap iblis ataupun syaitan, ya, agar kita selamat dari tipu dayanya ataupun selamat dari jebakan-jebakannya, karena syaitan merupakan musuh yang nyata bagi manusia, bagi kita sekalian, dan mereka tidak akan ridho sedikit pun, tidak akan membiarkan kita untuk melakukan kebaikan ataupun ketaatan kepada Allah sekecil apapun, sehingga kita harus senantiasa menguatkan diri dan terus berhati-hati. Kemudian yang kedua, ketika kita terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, hendaknya kita jangan mengambil sikap seperti iblis yang terus sombong, terus bermaksiat kepada Allah, padahal teguran dan nasihat demi nasihat datang kepada kita. Artinya kita harus mengikuti jejak langkah orang tua kita. Setelah kita bermaksiat, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.